sebab dirinya merasa gelang yang dipakai oleh Kang Ha memiliki hubungan erat dengan Kang In-han, orang yang dulu dekat dengannya. Di mana Jae-yi menanyakan apakah tujuan sebenarnya Kang Ha masuk ke SMA Josin. 강아, 여기 온 목적이 뭐야 너? Tentu saja Kang Ha tidak memberitahukan tujuan aslinya dan hanya beralasan jika dirinya akan menjadi lulusan terbaik SMA Josin dan mengalahkan Jae-yi dari peringkat tertinggi sebagai siswa paling pintar, membuat Jae-yi semakin penasaran dengan sosok Kang Ha. Jae-yi lalu mencari tahu apakah Kang Ha memiliki saudara kandung, sebab menurut Jae-yi, Kang Ha memiliki kemiripan dengan Kang In-han, sahabatnya dulu. Bahkan kini Jae-yi terus mendekati Kang Ha dengan menjemputnya untuk berangkat sekolah bersama. Di perjalanan, Jae-yi menanyakan mengenai gelang yang dipakai oleh Kang Ha. Namun Kang Ha yang tidak ingin terbongkar, ia pun beralasan bahwa gelang tersebut adalah sebuah tanda grup musiknya yang Kang Ha beli dari tukang jual keliling. 난 괜찮은 것 같은데. 우리 처음 봤던 날, 나 너희 집에서 피아노 쳤었잖아. Sesampainya di sekolah, para siswa-siswi elit dibuat tercengang dengan kedatangan Jae-yi, siswi konglomerat paling disegani, satu mobil bersama Kang Ha yang merupakan murid beasiswa. Bahkan Jae-yi tak malu saat Kang Ha menggandengnya masuk ke sekolah, yang tentu membuat para siswa serta kepala sekolah mengira jika keduanya berpacaran. Jae-yi juga tak ragu memperlihatkan kedekatan mereka di hadapan Kim Rian dan juga circle konglomeratnya. 제이랑 이 수업 같이 듣기로 했어. Ketika Jae-yi membiarkan Kang Ha mengikuti kelas khusus yang hanya diperuntukkan untuk Kim Rian dan circle-nya, membuat Rian semakin kesal dengan kedekatan mereka berdua. Sementara di sisi lain, Hera memanfaatkan momen itu untuk terus memepet Kim Rian agar Rian mau mengumumkan status pacaran mereka supaya Jae-yi terpancing. Namun Rian tidak berkata apapun, dan semenjak kedekatannya dengan Jae-yi, Kang Ha langsung menjadi populer di kalangan para murid dan sangat disegani. Bahkan Asep bawahan Yunsuk langsung tunduk meminta maaf kepada Kang Ha karena telah berniat mencoba menghabisinya, sebab dirinya takut jika ayahnya yang bekerja di perusahaan milik Jae-yi dipecat oleh ayahnya Jae-yi. 미안하다. 밟아. 자, 이때까지 때려. 그리고 Mendengar itu, Kang Ha menyadari jika orang-orang di SMA Josin tidak memiliki nyali sedikit pun dan sangat takut kepada sistem hierarki yang dikuasai oleh siswa-siswi dari keluarga konglomerat. Tetapi di sisi lain, Woo-jin yang melihat kedekatan antara Kang Ha dan Jae-yi beranggapan bahwa kedekatan keduanya hanya akan bertahan sementara. Karena menurut Woo-jin, Jae-yi sepertinya sengaja mendekati Kang Ha sebab dirinya memiliki tujuan lain. 근데 그 장학생은 왜 또 하필 제이랑 여기? Sementara Kang Ha yang sedang membuka lokernya mendapatkan sebuah pesan tertulis dari seseorang yang memperingatkan untuk tidak berani-berani menentang Kim Rian, sebab hal itu adalah awal mula modarnya Kang In-han dulu. Tetapi kertas itu terjatuh tepat pada Kim Rian. Rian yang membaca selembaran pesan tersebut langsung terpaku menatap tajam ke arah Kang Ha. Setelah itu, Kang Ha mendapatkan pesan misterius dari seseorang yang mengirim kertas tadi untuk mengajaknya bertemu. Sementara Kim Rian yang akan bertanding merasa jengkel melihat Jae-yi seolah sedang dipermainkan olehnya, sebab si gelis Jae-yi menatap Rian dengan penuh kekesalan. Untuk itu, Kim Rian pun memutuskan langsung memperlihatkan status pacarannya bersama Hera dengan menciumnya. Dan hal itu disaksikan live oleh Jae-yi dengan tujuan supaya Jae-yi panas dada dan terpancing untuk mengungkapkan alasannya menyudahi hubungannya dengan Rian. Melihat itu, Jae-yi masih terlihat kalem dan seolah tidak kesal ataupun nyeri hati. Tetapi yang merasa panas dada justru malah Yanto yang selama ini naksir kepada Hera. Yanto lalu mengajak Hera berbicara dan menanyakan mengapa Hera berpacaran dengan Rian, karena Yanto sudah menyukainya sebab Hera pernah iclik bersamanya waktu dulu. 리안 선배 좋아해요? 나는요? 다요? Tetapi Hera yang seorang playgirl menjelaskan jika dirinya dulu mau melakukan iclik dengan Yanto karena merasa penasaran saja dengan cacingnya Yanto, sehingga membuat Yanto patah tulang mendengar pernyataan Hera barusan. Hera lalu meminta Yanto untuk tidak mengejarnya lagi sebab dirinya kini telah berpacaran dengan Kim Rian. 선배한테 말할 거예요. 누나랑 잤다고. 걔만 안 한다면 얼마든지. Sementara di tempat lain, tepatnya di sekolah, terlihat kepala sekolah yang sedang menyalin sebuah file rahasia milik Rian dan circle-nya, lalu menyerahkan kepada ibu Kim Rian, di mana rupanya file tersebut jika terbuka kepada publik kemungkinan akan merusak citra Kim Rian. Untuk itu, pihak sekolah sangat teliti dan detail merahasiakan file rahasia mereka. 아직 부모 관심이 필요한 나이라고. Sementara di tempat berbeda,
Kang Ha menemui orang yang mengajaknya bertemu yang ternyata orang tersebut adalah Taeho, dan Taeho rupanya masih menganggap Kang Ha sebagai sahabat, tetapi di luar sepengetahuan Kim Rian dan circle-nya. Taeho lalu memperingatkan kembali Kang Ha untuk tidak mengusik Rian dengan mendekati Jae, sebab Jae juga akan berbahaya bagi Kang Ha, mengingat Jae dan juga Rian sudah lama bersama. Namun Kang Ha menjelaskan jika dirinya sengaja mendekati Jae untuk mengusik Rian, agar dirinya bisa membuka kebusukan yang Rian dan circle-nya lakukan. Untuk itu Kang Ha yang merasa kesulitan mendekati mereka, dirinya meminta bantuan Taeho untuk meretasan di loker Kim Rian, sebab di dalam sana Kang Ha merasa akan bisa menemukan bukti-bukti kejahatan Rian seperti transaksi obat-obatan dan hal lainnya. Dan rupanya pembicaraan tersebut terdengar oleh Juwon si ketua kelas yang entah apa tujuannya menguping pembicaraan mereka. 내가 뭘 할 수 있는데. Di malam harinya Jae menemui Rian dan menanyakan mengapa dirinya mencium Hera. Rian yang merasa Jae sudah terpancing dengan rencananya, ia pun terus berusaha membuat Jae panas dada, menghubungi Hera dengan mesra di hadapan Jae dan menyuruhnya untuk datang. Mendengar itu, Jae segera pergi dari sana dan Jae malah bertemu dengan Hera yang sudah sampai. Jae lalu memperingatkan Hera untuk tidak mengikuti rencana konyol dari Rian, sebab hal itu akan membuat Hera menyesal. Mendengar ucapannya, Hera sepertinya tak menghiraukan peringatan dari Jae, karena dirinya memang memiliki perasaan terhadap Kim Rian. Setelah sampai di rumah, Jae lagi-lagi mendapatkan teror dari akun misterius yang membuat Jae khawatir. Di tengah kekhawatiran, sang ayah memanggil Jae dan memberitahu jika Jae akan dijodohkan dengan seorang putra pengusaha kaya raya yang berada di luar negeri. Tentu hal itu membuat Jae keberatan, namun sang ayah yang sangat otoriter memaksa untuk melakukannya sebab perjodohan itu akan membangun kerjasama bisnis yang menjanjikan. 저는 아직 제휴그룹 전체 비즈니스 방향에 영향을 주는 일이기도 하고. Keesokan harinya Jae diajak Kang Ha untuk jalan-jalan sebentar dan menghabiskan waktu bersama. Tetapi di momen itu Jae memberitahu Kang Ha untuk tidak menyukai atau mengejar-ngejarnya, sebab jika Kang Ha terus berada di sisi Jae, maka Rian akan bertindak jauh bahkan sampai menghabisi Kang Ha. Mendengar itu, Kang Ha tak gentar sedikit pun dan akan terus berada di sisi Jae. Karena dari tatapan mata Jae sangat terlihat kesepian dan ketakutan, membuat Jae sedikit termenung tak berkata apapun karena yang Kang Ha ucapan barusan memang kenyataannya begitu. Setelah itu, Hera lalu menemui dan meminta maaf kepada Jae dan seolah playing victim menyalahkan Rian karena Rian telah memaksanya untuk berpacaran. Jae yang sadar jika ucapan Hera adalah kebohongan, dirinya pun kembali memperingatkan Hera untuk tidak mengikuti rencana Rian dan jangan berharap Hera bisa berpacaran dengan Kim Rian sebab Hera bukan levelnya. Jae pun lalu menyuruh Hera untuk terus mencari akun misterius yang menerornya. 눈이 다른 말을 해. Singkat waktu, Jae dan semua murid SMA Josin menghadiri acara yang diadakan oleh Ibu Kim Rian di sekolah tersebut. Sementara ayah Hera memberitahukan anaknya jika kerjasamanya dengan Josin Group tidak berjalan dengan baik dan sang ayah akan bernegosiasi melakukan kerjasama dengan perusahaan milik ayah Jae, membuat Hera tak rela jika ayahnya harus menjadi bawahan ayah Jae. Tetapi karena perusahaan sang ayah terancam bangkrut, mau tidak mau Hera harus rela ayahnya bekerja sama dengan ayah Jae. 제이한테 한번 말해볼게요. Namun ketika ayah Hera meminta Jae untuk mengenalkan dirinya dengan ayah Jae, Jae pun dengan dingin menolak permintaan ayah Hera yang membuat Hera emosi dan murka kepada Jae. Sementara ibu dari Kim Rian yang selesai melakukan sambutan kemudian menemui ayah dari Jae. Awalnya mereka saling menanyakan kabar dan memuji pencapaiannya masing-masing, tetapi ketika pengusaha lain menyinggung Jae dan Rian akan jadi pasangan serasi jika mereka berjodoh, entah karena persaingan ketat atau mereka tidak merestui keduanya, ibu Rian dan ayah Jae perlahan saling memojokkan bahkan merendahkan satu sama lain. Di tengah kekalutan itu, Hera yang kesal kepada Jae langsung memanfaatkan momen hot tersebut untuk menjatuhkan derajat Jae di hadapan para konglomerat dengan memberitahukan ayah Jae jika Kang Ha adalah pacar dari Jae yang notabene-nya bukan dari keluarga terpandang, bahkan terbilang kelas terendah.